Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk kuliah kita hari ini ya. Karena waktu yang tersedia sangat sedikit, saya agak bercepat ya. Nanti beberapa yang kurang penting mungkin kita lewati dulu. Untuk hari ini kita masuk ke materi titrasi netralisasi ya. Jadi untuk jangka materi sementara kita cukupkan dengan pertemuan yang terakhir. Kemudian hari ini kita masuk ke titrasi netralisasi ya. Netralisasi, kemudian saya langsung teori sedikit, tapi teorinya langsung saya masuk ke soal nanti ya. Kemudian kita belajar dari soal. Jadi teorinya saya bahas sedikit, kemudian kita mungkin belajar di soal yang banyak gitu ya. Saya akan share screen nanti, kemudian nanti ada satu soal yang kita bahas, kemudian soal itu mungkin kita bolak-balik gitu ya, kita bolak-balik itu supaya kita kan ingin tahu caranya, cara menyelesaikan soal. Jadi nanti di logika urut-urutannya, kemudian nanti kalau ada soal, saya berharap adik-adik sudah bisa semuanya. Baik, saya akan share screen ya. Saya siapkan. Jadi mana share screen-nya ya? Share screen. Ini share screen. Saya share semuanya. Saya menggunakan pen tab yang muncul gambarnya, tapi biasanya ada delay sedikit ya. Nah, mudah-mudahan muncul. Saya slideshow. Slideshow-nya saya mana itu sebenarnya kok ketutup. Display setting-nya. Nah, display setting. Duplicate slide. So, nah ini tutup ya tempat Anda ya. Saya turunkan biar nggak nutup. Atau ini diminimkan gimana caranya? Nah. Ya baik, ini kita reaksi, kita akan belajar titrasi netralisasi ya. Saya ambil pensil dulu. Ini titrasi netralisasi. Kita hari ini kita belajar tentang netralisasi. Nah, titrasi netralisasi seperti kemarin sudah saya sampaikan, itu adalah titrasi asam dan basa ya. Analitnya asam, larutan standarnya basa atau sebaliknya. Ini asam dan basa atau sebaliknya ya. Kalau ini adalah sampelnya, ya sampel, maka ini larutan standar. Atau dibaliknya, kalau yang basanya ini adalah ini sampelnya, basa sebagai sampel, maka yang asam itu digunakan sebagai larutan standar. Jadi hanya dibolak-balik ya. Kemudian indikator yang digunakan apa? Indikator yang digunakan itu bisa fenolftalin, bisa metil oren, MO ya. Bisa dua itu. Jadi nanti penggunaannya juga bisa kita kombinasi untuk menentukan sebuah campuran di dalamnya. Nah, kemudian ini alatnya di sini ya. Jadi ini larutan sampel, misalnya ini adalah NaOH begitu. Sebagai sampel ya, ini sebagai sampel.
Maka yang atas itu nanti ini adalah asamnya. Ini misalnya adalah larutan HCl ya. HCl. HCl. Kemudian kita indikatornya apa? Nah, indikator yang digunakan itu indikatornya bisa pilih salah satu ya, bisa phenolphthalein atau ya digunakan juga methyl orange. Nah, jadi ini literasinya. Kemudian untuk ekivalensinya bagaimana? Ekivalensinya, hubungan ekivalensinya ya. Jadi 1 mol H+ untuk asam ini sama dengan 1 gram ekivalen atau grek. Kemudian kalau basa itu 1 mol OH+ ini sama dengan 1 gram ekivalen. Nah, jadi kalau misalnya NaOH gitu ya, misalnya atau HCl gitu ya, HCl ini kalau di dalam larutan ini sudah menjadi H+ ditambah Cl-, maka ini 1 mol HCl sama dengan 1 gram ekivalen. Satu dari mana? Satunya itu dari ini. Jadi ini itu dari sini. Ini kan angka 1. Nah, ini angka 1. Bagaimana sekarang kalau itu H2SO4? Kalau H2SO4, H2 atau H2CO3 ya, H2CO3 misalnya. Ini di dalam larutan ini akan menjadi 2H+. Ini 3-nya kok hilang? Bentar. 3. Nah, menjadi ini 2H+ ya. Ditambah CO3. Kenapa? 2-. 2-, maka 1 mol. Aduh, kenapa hilang? 1 mol. Nah, kok nggak muncul? Oh, ini ada ini. Tadi kemarin apa ya? Skip aja dulu ya. Nah, kita slideshow lagi aja. Ini 1 mol. Nah, pensilnya. Ini 1 mol H2CO3 sama dengan 2 gram ekivalen. Dari mana itu? Dari angka 2 ini adalah dari ini. Nah, 2 gram ekivalen. 1 mol H2CO3 sama dengan 2 gram. Nah, sekarang untuk reaksi asam basa, untuk sebagai contohnya ya, saya akan berikan beberapa reaksi yang nanti kita akan gunakan untuk soal titrasi campuran. Saya pindah ke slide berikutnya. Ini reaksinya. Reaksinya ini yang pertama indikator antara NaOH dengan HCl ya. Ini NaOH dengan HCl menggunakan indikatornya adalah PP. Nah, ini HCl-nya adalah NaCl dan H2O. Kemudian kalau Na2CO3, ini Na2CO3 bereaksi dengan HCl dengan indikator PP, nanti jadinya ini NaCl netral ya, garam netral.
Kemudian Na2CO3 ini dengan 2Cl nanti menjadi 2NaCl ini dengan indikator MO ya. Kemudian juga untuk NaHCO3 dengan HCl nanti menjadi H2CO3 ya. Oh ini bukan H2O ini ya. Ini intinya adalah H2CO3. Nah, gitu. Ini dengan indikator MO. Nah, ini reaksi-reaksi ini nanti yang akan kita gunakan untuk contoh soal. Nah, dari sini reaksi ini nanti akan menunjukkan hubungan ekivalensinya ya, ekivalensi antara mol dengan Greg. Saya cek dulu. Nanti kalau sinyalnya putus, tolong saya di apa ya, di WA atau di telepon ya, kabari ya. Karena saya nggak lihat Anda. Ya. Ini kita dapat menentukan hubungan ekivalensinya ya. Jadi misalnya Na2CO3 yang ini, yang nomor ini. Ini saya tulis ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Biar kita fokus. Ya. Sekarang untuk reaksi yang A sudah jelas ya. Reaksi yang A itu ini NaOH itu 1 mol 1 Greg. Ini 1 mol dengan 1 gram ekivalen karena OH-nya hanya 1. Kemudian HCl ini 1 mol juga 1 Greg karena hanya 1. Nah, untuk yang Na2CO3 nanti karena bereaksi dengan HCl 1 mol 1 Greg ya, jadinya NaHCO3 ini yang bergantinya hanya 1 ya. 1 maka ini nanti ini 1 mol. Kalau reaksi seperti ini nanti ini sama dengan 1 gram ekivalen. Karena substitusi hanya 1 di sini. 1H ya, 1H. Hapus mestinya. Kemudian yang C itu karena dia bereaksi dengan 2Cl, maka di sini nanti 1 mol itu 2 gram ekivalen. Ya. Kemudian yang bawah, yang D, ini karena bereaksi dengan hanya 1 HCl, ya, H+, maka di sini nanti 1 mol itu sama dengan 1 gram ekivalen. Nah, begini. Jadi kita menentukan 1 mol sama dengan berapa gram ekivalen, berapa Greg itu tergantung dari reaksinya. Ya. Sehingga di dalam menentukan soal, itu reaksi kimia harus kita ketahui lebih dahulu. Dari awal perkuliahan, saya menekankan kepada adik-adik semua bahwa reaksi kimia itu harus kita ketahui untuk menjadikan dasar hubungan antara mol dengan Greg-nya. Meskipun nanti kalau dalam titrasi itu orang sering mengatakan bahwa reaksi sudah tidak diperlukan lagi, betul ya. Artinya reaksi itu stoichiometrinya tidak digunakan di dalam perhitungan. Tetapi dalam menentukan hubungan mol dengan Greg ya di awal kita harus tahu reaksinya dulu. Kalau nggak tahu reaksinya nanti bisa salah ya, karena angka dengan angka dihitung ya ketemu dengan angka nanti cuma nyatakan bisa salah. Nanti akan kita ketahui di setelah kita menjabarkan atau menyelesaikan beberapa soal. Ya. Nah ini reaksi yang terjadi. Nah kemudian saya akan memberikan ilustrasinya ya. Ini reaksi, kemudian reaksi ini kan abstrak ya. Ini reaksi kan hanya ini tambah ini menjadi ini gitu ya, jadi itu. Tapi yang terjadi di dalam larutan itu bagaimana? Nah, saya akan buatkan ini ilustrasinya. Nah ini
NaO. Jadi ini titrasi antara NaOH dengan HCl. Ini titrasi, ini sampelnya. Kemudian ini HCl, ini larutan standarnya. Larutan standar. Nah, ini pertama kali yang ada di dalam, kalau gambarnya kan gini ya. Nah, ini bulatnya, ini. Kemudian ini Erlenmeyernya. Maka NaOH ada di sini, NaOH di bawah. Ya. Kemudian yang di sini, ini adalah HCl-nya. Nah, indikatornya apa? PP. Nah, PP ditambahkan ya sekitar 2 atau 3 tetes ya. Ini 2 tetes indikator PP gitu. Jangan 1 botol ya. 2 atau 3 tetes saja sudah cukup. Nah, NaOH ketika ditetesi indikator itu jadinya apa? NaOH itu kan larutannya jernih ya. Jernih ini, larutan jernih. Tapi ketika ditetesi PP nanti warnanya akan berubah menjadi pink. Pink itu merah muda ya. Merah muda atau pink ya. Biasanya teman-teman lebih familiar dengan warna pink ya, karena merah muda itu beda dengan warna yang pink yang kita kenal. Nah ini nanti kalau sudah dititrasi dengan HCl, tambahan HCl ini awalnya adalah pink warnanya. Nanti setelah titrasi nanti menjadi tak berwarna ya. Tak berwarna. Tak warna gitu aja ya. Nah, tak berwarna. Untuk menyingkat tulisan biar muat di dalam papan tulisnya. Tak warna, tak berwarna. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini saya memang ilustrasikan seperti ini. Jadi ini awalnya, awal. Nah, seperti ini kan ini awal, before ya. Ini setelah, ini akhir, after gitu. Kalau Anda membuat pose foto biasanya kan before sama after. Nah, ini awal sama akhir ya. Kemudian setelah ditambahkan H+, H+ ini dari HCl ya. Ya, kemudian ditambahkan, tentu di sini ditambahkan PP ya. PP ditambahkan. Ini nambahnya di awal ya, awal sebelum di titrasi itu ditambahkan, ditambah. Kemudian setelah ditetesi HCl, nanti beberapa tetes nanti sampai dengan TO2 mengalami perubahan warna. Perubahan warna itu nanti di sini tak berwarna ya, tak berwarna. Nah, dari sini nanti HCl yang diperlukan ini dicatat ya. Yang diperlukan dicatat ya. Perlukan dicatat. Ini kalau titrasi ya kan begitu. Nah, ini untuk NaOH. Nah, NaOH selain menggunakan indikator PP juga bisa menggunakan MO. Bisa juga menggunakan MO. Nah, kenapa? Apakah terlalu bocor? Ada yang bocor? Saya tidak tahu karena saya tidak lihat masing-masing ya. Ini MO. Kemudian hanya kalau MO nanti range pH-nya berbeda ya. Tetapi masih dalam batas toleransi karena kemarin kan sudah saya tampilkan grafiknya, di mana pada saat ekvivalent itu grafiknya itu ada lonjakan gitu. Sehingga delta volumenya itu masih kecil ya. Selisih volume antara titik ekivalen, titik teoritis dengan titik akhir titrasi itu masih dalam batas toleransi ya. Masih ingat kan titik akhir dengan titik ekivalen ya. Kalau titik ekivalen itu ini teoritisnya ya, di mana salah stoikiometri tepat reaksi antara larutan sampel dengan larutan standar. Kalau titik akhir itu adalah titik yang diindikasikan oleh indikator, ditunjukkan oleh indikator. Nah, titik akhir itu titik di mana kita mengakhiri titrasi, yang mengakhiri penambahan larutan standar. Nah, itu dan kemudian ini reaksi yang pertama tadi, reaksi yang A. Kalau di slide sebelumnya ada reaksi A, B, C, D.
Ini ilustrasi untuk reaksi yang A. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, ini yang B. Ya, reaksi yang B mudah-mudahan betul ya. Ini Na, sampelnya adalah Na2CO3. Ini sampelnya. Kemudian larutan standarnya adalah ini. Larutan standar. Nah, ini menggunakan indikator TT. Karena kalau sudah ini, reaksinya seperti ini. Ini di awal, ya, sebelum ditambahkan HCl, kemudian setelah ditambahkan HCl, HCl itu nanti yang reaksi adalah H+-nya, Cl-nya nanti yang bebas, tidak reaksi, tidak pengaruh gitu ya. Kemudian hasil akhirnya akan NaHCO3. Ini hasil akhir ya. Nih, jadi PP mengalami perubahan warna. Nih, jadi reaksinya. Mungkin kalau di awal tadi hubungan ekuivalensi tetap ya sudah kita jelaskan ya. Kalau di sini karena reaksi ini Na2CO3, Na2CO3 ini memerlukan 1 mol H+. Ini kan ini misalnya 1 mol ini 1 mol, ini 1 mol dengan 1 mol karena 1 buah H+ ya. Jadi nanti di sini dalam reaksi ini maka 1 mol Na2CO3 itu sama dengan 1 gram ekuivalen. Karena memerlukan 1 H+. Jadi di sini itu di sini ini sini 1, ini 1. Jadi yang hijau-hijau ini yang menentukan hubungan gram ekuivalensi dari Na2CO3. Nah, harap diingat-ingat ya ini reaksinya. Jadi kita bisa tahu hubungan ekuivalensi itu dari reaksinya. Kalau tidak tahu reaksinya, maka kita tidak tahu bagaimana hubungan ekuivalensinya. Atau taunya hafalan ya, hanya hafal gitu, tetapi hafal itu tidak kita andalkan ya. Boleh hafal, kalau Anda paham kemudian hafal ya alhamdulillah. Tapi kalau Anda tidak paham kok hafal ya alhamdulillah ya, kira-kira seperti itu. Harusnya paham dulu baru hafal, jangan dibalik hafal tapi nggak paham. Kalau hafal kemudian paham ya alhamdulillah. Paham kemudian hafal alhamdulillah, tapi jangan sampai hafal tapi tidak paham, nanti jadi naudzubillah seperti itu. Nah, ini untuk reaksi yang B tadi, yang kedua. Sekarang untuk reaksi yang berikutnya. Nah, NaHCO3. Coba saya akan menampilkan slide sebelumnya ya. Ada perbedaan, ada beda posisi ya, beda posisi. Nah, ini saya gambarkan di atas ya, Na2CO3 di atas, kemudian NaHCO3-nya di sini, ini hasil reaksi. Oh, situ tuh yang seret. Maaf, saya malah nyoret laptop. Ini di sini posisinya. Nah, ini NaHCO3 ini masih bisa bereaksi dengan H+ ya. Cuma ilustrasinya saya buat di bawahnya ilustrasi. Nah, ini. Nah, tadi kan di sini posisinya. Dari reaksi NaHCO3 ini hasil dari Na2CO3 tadi. Nah, ini kalau tadi kan begini ya, ini bayangan yang atas ya. Ini tadi kan Na2CO3, ini yang atas tadi. Yang atas tadi ya. Tapi ini kita hanya untuk ini masih bisa bereaksi dengan HCl ya, di sini HCl.
Ini kondisi awal, ini kondisi akhir. Kembali. Kanunul. Ya. Kanunul. Kondisi akhir ya. Ini indikator yang digunakan MO. Kok MO maksudnya PP ini bukan MO. Nah, ya. Jadi ini NaHCO3 sama HCl. Nah, kemudian kita akan melihat hubungan ekivalensinya ya. Jadi di sini NaHCO3 satu buah molekul satu buah molekul NaHCO3 ini memerlukan satu hapus dari HCl. Ya. Maka di sini untuk NaHCO3 itu 1 mol ini sama dengan 1 gram ekivalen. Nah, ini atas dasar reaksinya. Dari mana itu? Dari ini. Di angka 1 ini, dari angka 1 di sini. Nah, 1 HCl plus dari mana? Ya, ini kan 1. Nah, di sini. Di sini ya. Kalau dari sini juga ini 1. Nah, jadi yang hijau-hijau itu nanti untuk menentukan hubungan ekivalensi untuk NaHCO3. Nah, kemudian nanti sama ya dengan yang tadi yang di atas. Nah, ini yang langsung di ini bukan MO, ini PP. PP. Ini PP berubah warna. Belum di mana? Nggak bisa ya. PP ya. Jadi karena dari sini sebenarnya kalau yang ini MO-nya di sini ya bisa berubah warna. MO berubah warna bisa di sini. Jadi kalau ini bisa menggunakan 2 indikator ya. Jadi ini MO sampai di sini berubah warnanya. Kemudian kalau PP nanti di sini berubah warnanya. Nih, kemudian kalau kita menggunakan PP untuk ini ya. Jadi Na2CO3 ini dengan indikator PP ini Na2CO3 memerlukan 2H+. Dari mana dari sini? Ini 1, ini 1 lagi di sini. Jadi dia memerlukan 2H+. Maka ini 1 mol Na2CO3 ini sama dengan 2 gram ekivalen dengan menggunakan indikator PP. Nah, ini diingat-ingat karena kita menentukan dengan ekivalensi mol dengan P itu atas dasar reaksi yang dia jalani atau atas dasar reaksi yang terjadi. Dengan berbeda indikator nanti reaksinya bisa berbeda. Nah, ini yang PP. Nah, bagaimana kalau nanti kita menggunakan MO ya, misalnya menggunakan MO nanti di sini dengan indikator MO. Ini Na2CO3 ini memerlukan 1H+. Ini 1H+-nya ini di sini ya. Nah, ini 1. Maka ini 1 mol Na2CO3 kalau menggunakan PP karena hanya sampai di sini. Jadi NaHCO3 nanti ini 1 gram ekivalen.
Tuh, ya. Sedemikian juga nanti kalau dari NaHCO3 ke bawah sini, ke bawah. Karena menemukan satu H+ di sini menggunakan elektron PP. Jadi kalau NaHCO3 nanti NaHCO3 kalau mau menghitung ya, ini nanti 1 mol 1 grek juga, itu 1 mol 1 grek. Karena hanya memerlukan satu tahap saja. Jadi beda-beda ya, nanti harap diperhatikan reaksi mana yang terjadi. Nah, ini ilustrasi yang terjadi, saya gambarkan satu-satu. Ya, satu-satu. Padahal di dalam larutan sangat mungkin terjadi campuran. Jadi campuran itu seperti ini nanti. Ini sudah tadi saya salah. Nah, ini campuran antara NaOH. Ini NaOH dengan Na2CO3, ini campuran. Maaf tadi yang betul PP ya, PP dulu ya, baru MO. Ini betul. Yang tadi berarti ini betul PP MO bisa. Ini betul, bisa betul. Ini PP. Oh ya. Kecampuran ya. Nah, jadi ini reaksi yang terjadi jika NaOH dicampur dengan Na2CO3. Pada saat HCl ditambahkan, nanti akan bereaksi secara simultan ya antara NaOH dengan Na2CO3. Nanti NaOH akan menjadi HCl plus H2O ya, dan H2O. Kemudian Na2CO3 akan menjadi NaHCO3 ya. Tentu plus ini plus NaCl, tapi NaCl-nya akan tidak diperhitungkan ya dalam larutan. Kemudian ini PP berubah warna, jadi setelah NaOH semuanya habis menjadi NaCl, dan semua Na2CO3 habis berubah menjadi NaHCO3. Nah, ini masih bisa direaksikan dengan HCl lagi. Jadi ini tahap pertama, baru ini tahap kedua, tahap yang kedua. Nah, gitu. Nanti NaHCO3 dapat dititrasi dengan HCl, nanti berubah menjadi H2CO3 plus NaCl mestinya. Ini untuk ilustrasi antara NaOH dengan H2CO3. Kemudian campuran yang satu lagi, ini saya misalkan campuran A ya, ini campuran A. Campuran tipe A. Nah, gitu. NaOH dan Na2CO3. Kemudian ini yang campuran B, yaitu antara Na2, ini campuran antara Na2CO3 dengan NaHCO3. Nah, ini campuran yang B, ini campuran B, misalkan gitu. Nah, indikator yang kita teteskan pertama kali yang PP ya. Nah, PP. Maka tahap 1 ya, tahap pertama itu titrasi dengan HCl, itu nanti yang akan bereaksi adalah Na2CO3. Sementara NaHCO3 ini belum bereaksi ya, ini belum bereaksi. Belum bereaksi. Nah, sehingga hanya Na2CO3 ini nanti berubah semua menjadi NaHCO3. Nah, dari sini nanti PP berubah warna. PP berubah warna ya. Berubah warna. Nah, kemudian setelah itu NaHCO3 produknya ini masih dapat dititrasi lagi dengan HCl. Nah, jadinya H2CO3.
Ini simultan dengan reaksi ini NaHCl yang dari awal ya. Ini yang dari awal ada di sini. Kalau ini kan hasil dari Na2CO3 nih, hasil dari Na2CO3. Nah, yang awal nanti bisa bereaksi dengan HCl sendiri ya, menjadi H2CO3. Nah, ini jadi nanti reaksi ini bersamaan atau bersimultan. Tahap 1, kemudian yang ini akan tahap 2. Tahap kedua. Nah, ini campuran yang B. Campuran yang B. Dua macam ini campurannya nanti ada. Kemudian kalau saya buat ilustrasi lagi, ini saya jadikan satu yang untuk memudahkan mengingat-ingat. Jadi Anda cukup satu ilustrasi ini untuk mengingat-ingat ya, ini ketutup yang atasnya, saya taruh bawah. Nah, ini ada 2 buah campuran. Ini campuran yang A, ini campuran yang B. Campuran yang A tadi adalah antara NaOH dengan Na2CO3. Campuran yang B antara Na2CO3 dengan NaHCO3. Nah, ini. Kemudian reaksinya juga sudah saya tulis ini ya, ini dengan Cl. Kalau campuran A berarti nanti ini simultan sampai dengan PP berubah warna. Jadi ini yang tahap 1, tahap pertama. Kemudian setelah jadi NaCl dan NaHCO3, yang ini nanti tidak bereaksi. Kalau campuran A yang ini selesai tidak bereaksi. Dan yang NaHCO3 inilah yang bereaksi nanti. Jadi nanti tahap 2 ada di sini. Nah, tahap 2 nanti dengan indikator PP di sini. Yang pertama dengan PP, yang kedua dengan NO. Di sini. Nah, ini titrasinya. Nah, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini nanti Anda bisa memahami ya dengan contoh soalnya. Mungkin kalau di sini belum paham, nanti kita bisa dengan contoh soalnya. Nah, ini pH kalau titrasi ya, ini titik ekivalennya ya, ekivalen, tapi volumenya nggak usah dihilangkan. Titik ekivalen ini pH ekivalen, ini pH ekivalen juga. Jadi kalau dengan H2CO3 tadi, dengan H2CO3 atau dengan campurannya, nanti akan ada 2 titik ekivalen ya. Titik pertama, titik ekivalen kedua. Titik ekivalen pertama ini dengan TP ya, kedua ini dengan NO. Nah, ini biasanya ini yang digunakan untuk titrasi. Nah, nanti kita akan melihat kalau titrasi itu campuran antara NaOH dan H2CO3 atau H2CO3 dengan NaHCO3 seperti dalam ilustrasi tadi. Nah, ingat, jadi Anda cukup dengan diagram ini ya, ilustrasi ini cukup dengan ilustrasi ini. Nanti Anda dapat menyelesaikan soal apapun, apa itu titrasi senyawa yang hanya NaOH atau titrasi campuran. Kalau campuran tiga-tiganya tidak mungkin, karena akan bereaksi sendiri nanti. Oke, ini contoh soal. Contoh soal. Ini waktunya mudah-mudahan cukup. Contoh soal ini sampai jam berapa Anda ya? 14:10 ya? Habis itu udah boleh lagi nggak? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Saya bacakan soalnya. Satu sampel terdiri dari 30 mg NaOH dan 26 mg Na2CO3. Dilarutkan sehingga volumenya tepat 50 ml. Ada volumenya nanti nggak dipakai biasanya.
Kemudian larutan kemudian diteteksi dengan indikator TP, kemudian diteteksi dengan larutan HCl 0,1 normal sampai larutan berubah warna. Indikator yang pertama ya PP tadi. Kemudian larutan diteteksi dengan indikator MO, kemudian diteteksi lanjutkan sampai dengan larutan berubah warna lagi. Berubah warnanya apa? Kok nggak dituliskan? Ya, ini kalau nggak hafal, tapi Anda tentu hafal bahwa ketika NaOH diteteksi PP, itu pasti warnanya pink. Kemudian larutan setelah ekivalen, larutan berubah warna menjadi tidak berwarna atau colorless. Kemudian ditetasi MO, warnanya menjadi kuning. Kemudian ditetasi lagi, warnanya akan ditetasi MO nggak berwarna ya, kemudian ditetasi lagi sampai kuning. Sampai kuning. Nah, pertanyaannya berapa mililiter HCl yang diperlukan untuk titrasi masing-masing untuk indikator TP dan MO. Nah, diketahui massa rumus NaOH 40 dan massa rumus Na2CO3 itu 106. Nah, ini saya ya, saya akan ini dengan soalnya ya, saya juga belum nulis. Terus NaOH-nya 30 mg NaOH. Kemudian Na2CO3-nya 26,5 mg. HCl-nya 0,1. Pada nanti bolak-balik. Nah, sekarang saya akan ke slide berikutnya, papan tulisnya. Nah, ini. Ini ilustrasinya begini ya. Ini sampel ya, jadi satulah gerak-gerak gitu. Ini padatan NaOH dan Na2CO3. Na2CO3 lah. Mana tiganya? Nah, ini NaOH-nya ini 30 mg. 30 mg. Kemudian Na2CO3-nya 26,5 mg. Nah, gitu kira-kira. Ini dimasukkan ke dalam, kalau melakukan pertama itu Erlenmeyer ya. Kemudian ditambahkan 50 ml Aquades, diaduk-aduk-aduk-aduk, kemudian ketika mau dititrasi dipindah ke Erlenmeyer ya, dari Glasbaker pengencerannya, kemudian ke Erlenmeyer itu untuk titrasinya. Ini saya singkat saja di sini, atau ya ini Glasbaker dulu lah. 50 ml larutan Aquades itu ya. Campur cukup sini. Kemudian ini dipindah ke Erlenmeyer. Titrasi, nanti Erlenmeyernya untuk titrasinya. Nah, di sini. Nah, ini larutan ya, yang tadi dipindahkan ke sini. Nah, ini akan dititrasi dengan HCl ya. Jadi yang pertama, tahap pertama ini saya di sini ya, Erlenmeyernya. Ini akan dititrasi dengan HCl. Nah, ini dengan HCl. Ya, indikatornya yang digunakan adalah MO, PP, nah, PP dulu ya, PP indikatornya. Nah, ini mula-mula tentu ini warnanya pink, kemudian akan menjadi tak berwarna, gitu ya. Nah, untuk berubah warna lah. Itu. Nah, dari reaksinya tadi, reaksinya mana reaksinya? Nah, yang ini, jadi reaksi yang campuran A ini tipenya, campuran A. Ya, jadi kalau karena saya sedang memberikan penjelasan, maka saya ilustrasikan di sini ya. Ini NaOH, nanti dengan HCl,
Nanti di sini akan berubah warna ya menjadi H2O. Ya. Kemudian yang Na2CO3 ini dengan HCl nanti akan berubah menjadi NaHCO3. Nah, ini dengan indikator PP. Nah, begini warna. Nah, ini tahap yang pertama tadi, ya. Sehingga di sini grade-nya HCl, larutan HCl di sini ya, larutan HCl yang pertama ini di sini dengan HCl yang digunakan untuk reaksi dengan Na2CO3 kita tambahkan di sini ya. Larutan HCl di sini volume HCl tentu sama dengan HCl yang dengan NaOH ditambah dengan HCl yang bereaksi dengan Na2CO3. Ini saya lingkari aja pakai warna ungu ya. Ini tambah ini. Atau biar warnanya yang ungu itu ini saya tebalkan. Nanti yang bereaksi dengan NaOH di sini ya. Nah, sedangkan yang Na2CO3 saya pakai warna biru muda. Ini pakai warna biru muda. Ini nanti akan yang ini yang Na2CO3 di sini. Ekivalennya akan sama dengan ini. Nah, jadi di sini ini grade-nya Na2CO3, kemudian yang sebelah itu ketemu ya. Ini grade-nya NaOH. Nah, begini ditambahkan. Ini tahap pertama ya. Saya akan pindah ke slide berikutnya, papan tulis berikutnya ya. Karena itu nggak muat, tapi ini diingat-ingat yang terakhir tadi. Jadi ini volume HCl, pakai merah aja. Volume HCl yang diperlukan saat titrasi dengan indikator PP. Nah, karena nanti akan Anda gunakan untuk belajar, maka saya tulis di sini. Ini saya tulis ulang ya, volume HCl yang dengan PP sama dengan grade-nya atau grade-nya ya, grade dulu ya. Grade HCl dengan PP itu nanti sama dengan grade-nya NaOH plus grade-nya Na2CO3. Tapi ingat bahwa nanti grade-nya Na2CO3 itu satu molnya satu grade ya, karena dia hanya separuh reaksi tadi seperti yang di atas banget tadi. Nah, di sini kita tulis, kita hitung di sini ya. Grade-nya NaOH itu sama dengan tadi beratnya 30 mg ya. 30 miligram kalikan 1 tadi miligram MR-nya berapa tadi? 40 ya? 40 berarti di sini 40
gram setiap 1 mol. Kemudian NaOH itu setiap gramnya ini kebalik. Kalau Anda memberikan satuannya, kalau balik ketahuan ya, ini gram dengan gram nggak bisa dikansel. Nah, terus di bawahnya, saya coret pakai warna kuning. Nah, saya balik warna merah. Ini 30 miligram kali gramnya di bawah ya. Ini yang 40 gram setiap 1 mol. Kemudian NaOH itu setiap 1 mol dia 1 gram ekivalen. Jadi nanti itu bisa di-cancel. Ini gramnya, oh kok nggak kelihatan. Saya terus pakai hijau ya. Ini di-cancel dengan ini, gramnya, molnya bisa di-cancel dengan mol. Jadi nanti itu tinggal 30 miligrek dibagi 40. 30 dibagi 40 berapa? 30 dibagi 40 miligrek. 0,75 miligrek ya. 0, mana? Nah, 0,75 miligrek. Nah, miligrek. Kemudian volume yang diperlukan berapa sini? Volume yang diperlukan, volume HCl yang diperlukan oleh NaOH ya. Diperlukan NaOH. Ini sama dengan, kita mulai dari 0,75 miligrek kali, tadi HCl-nya 0,1 normal ya. Tadi kan 0,1 normal. 0,1 normal seharusnya saya 0,1 normal HCl. HCl itu sama dengan 0,1 grek per liter. Nah, untuk faktor konversinya ini dibalik ya. Greknya di bawah, ini greknya di bawah. Otomatis liter di atas saat ini. Yang bawah 0,1 greknya ini, status ini 0,1. Yang atas ya liter atau 1 liter gitu ya. Itu bisa di-cancel pakai warna ungu untuk cancel grade-nya yang di-cancel. Nah, nanti tinggal mililiter. Ini sama dengan 7,5 mililiter. Itu NaOH yang diperlukan, HCl yang diperlukan oleh NaOH. Ya. Kemudian supaya sekarang volume ya miligreknya Na2CO3. Tadi dimulai dari berapa mesin tadi? 26,5 miligram ya. Miligram. Di dalam hal ini karena dia bereaksi dengan 1 HCl, berarti 1 mol 1 berarti ya. Ini mR-nya berapa tadi ya? mR-nya 106. Ini gram, ini mol. mR-nya 106 berarti 106 gram. Ini 1 mol. Kemudian di sini mol, setiap 1 mol adalah 1 gram ekivalen. Baik, ini Na2CO3. Nah, di sini nanti
coret, cancel. Ini gram dengan gram di cancel, mol dengan mol di cancel. Jadinya saya hitung pakai kok HP. Pegang kalkulator mah pegang HP. 26,5 kali 1 kali 1 dibagi 106 0,25 pakai merah 0,25 miligrek ya, tinggal miligrek. Nah, volume HCl yang diperlukan oleh Na2CO3 dimulai dari 0,25 miligrek kali tadi 0,1 normal ya, 0,1 grek setiap 1 liter. Itu di cancel, grek dengan grek di cancel, tinggal ini. Jadi ini sama dengan 2,5 mililiter. Jadi volume HCl tadi kan volume HCl untuk NaOH ditambah volume HCl untuk Na2CO3 sama dengan 7,5 ml ditambah 2,5 ml sama dengan 10 ml. Ini jawaban yang tadi berapa mililiter HCl yang diperlukan untuk sampai dengan titik ekivalen jika menggunakan indikator PP. Ini yang pertama tadi. Atau ini yang A ya tadi ya. A. Ini yang B biar kelihatan. Itu yang PP udah jawab tadi, yaitu 10 ml. Ini. Nah, sekarang untuk yang B, nah, volume HCl untuk yang diperlukan ya, yang diperlukan dengan indikator MO. Jadi ilustrasinya tadi begini, ini saya buat ilustrasinya lagi ya. Ini NaOH, ini Na2CO3. Ini tadi menjadi H2O, ini butuh 7,5 ml. Ini butuh 2,5 ml ya. Ini menjadi NaHCO3. Karena ini 2,5 pakai saja. Merah dulu. Ini nanti akan direaksikan lagi ya. Ini ditambah dengan indikator MO ya. Kemudian ini akan menjadi H2CO3. Nah, volume ini akan sama dengan volume ini. Ya, sama. Jadi kalau di atas 2,5 ml, maka yang bawah juga 2,5 ml. Karena sama ya ini. Jadi NaHCO3 yang terbentuk juga sama dengan tadi kan Na2CO3 itu kan tadi 0,2 mg ini tadi Na ini. Nah, itu 0,25 mg ya. Maka nanti NaHCO3 yang terbentuk juga 0,25 mg ya. Ini kalau berapa HCl yang diperlukan ya sama nanti. HCl yang diperlukan
yang diperlukan nanti dimulai dari 0,25 miligrad kali ini grad, ini mol, ini 1 grad 1 mol. Nah, jadi nanti ini grad liter tadi ya, 0,1 grad ini 1 liter. Nah, ini. Jadi itu di cancel. Nah, ini dengan ini, angka satunya hilang. Nah, jadinya ini adalah 2,5 mililiter. Di sini. Jadi yang B itu volume HCl yang diperlukan untuk titrasi dengan MO adalah 2,5 mililiter. Gitu. Jadi ini soal yang ini, soalnya atas ini. Nah, dari soal ini nanti Anda bisa membuat pemahaman ya. Ini soal ini dari yang latihan kita ya, soal latihan dari ini NaOH dan Na2CO3 yang diketahui, ditanyakan volume HCl tahap pertama dengan PP dan volume HCl tahap kedua dengan MO. Nah, Anda bisa mempertajam pemahaman Anda itu dengan membuat soal dibalik. Dibalik itu diketahui volume dengan PP, yaitu tahap pertama, dan volume dengan MO tahap kedua. Sana ditanyakan massa NaOH dan massa Na2CO3. Ini dibalik ya, ini dibalik aja. Nah, sekarang tugasnya tak kopikan dari atas tadi ya, biar saya sakit dulu. Mana ya? Tip. Nah. Ini soal 1 latihan. Nah, sekarang ini akan saya jadikan soal tugas. Duplicate. Ini saya bawa ke bawah. Jangan bawah. Jangan di bawah. Mana? Sebentar. Hang laptopnya. Nah, ini soal tugas. Kok tuas? Tugas. Nah, sekarang saya balik ya. Soal sampel terdiri dari campuran NaOH dan Na2CO3. Dilarutkan sehingga volumenya tepat 50 liter. Larutan kemudian ditetesi indikator PP, kemudian dititrasi dengan larutan HCl sampai larutan berubah warna. Kemudian larutan ditetesi indikator MO, kemudian titrasi dilanjutkan sampai dengan larutan berubah warna. Nah, ini pertanyaannya, jika
jika pada, oh bukan, langsung dia masuk aja. Di tabel indikator PP, kemudian dititasi dengan lakukan HCS sampai warna. Nah, sini saya koma, ternyata memerlukan HCl sebanyak berapa ya? Tadi 7,5. Sekarang saya buat 5 ml saja ya. 5 ml. Nah, kemudian larutan ditetes indikator MO, kemudian lagi. Terus kita aja. Terus dititrasi dilanjutkan sampai dengan larutan berwarna. Nah, ternyata memerlukan HCl sebanyak 1,5 mililiter. Nah, mililiter. Ini sampelnya kan nggak diketahui ya, biar agak panjang. Sampel 100 mg. 100 mg. Terdiri dari ini. Pertanyaannya berapa persen kadar NaOH dan Na2CO3. Nah, ini saya dulu. Nah, saya balik ya soalnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti paham dengan ini. Nah, ini soal tugas. Tugasnya dikerjakan. Besok ada kimia lagi ya? Oh, kalau bisa malam ini. Malam ini. Dikerjakan ya. Kalau bisa ya. Untuk memahami, ya nggak semalam ini, besok itu kita bahas apa lagi ya. Kalau nggak paham ya nanti masih campurannya. Satu lagi belum soalnya ya. Ya, nanti. Atau ini saya kasih waktu 3 hari lah. Besok kita nggak bahas ini. Bahas yang lain saja. Masih banyak yang belum saya sampaikan soalnya. Ya, jadi ini tugasnya. Saya kira itu untuk hari ini. Nanti ini saya hapus. Nah, ini saya save. Tuh, ini tugasnya nanti saya share saya kirim ke grup ya. Ini tugasnya 3 hari. Ya, 4 hari lah. Karena ini akan kita bahas setelah itu. Kalau salah, kalau semuanya betul ya nggak saya bahas lagi. Mudah-mudahan semuanya betul sih. Boleh contek-contekan, tapi asal betul. Dan jalannya diikuti ya, cuman dibalik aja. Nah, kalau tadi ini dibalik ya, kalau tadi soalnya di atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Ini lupa itu kan persentase yang ditanya, iya persen kan dari massa, ini dari massa NaOH dan massa NaCO3, terus massa sampel, nah, tahuan persentasenya. Baik, saya kira ini untuk pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, Pak. Boleh. Itu yang absennya gimana? Oh, absennya manual saja ya. Tadi karena laptopnya gantian, jadi saya nggak sempat buat sharing. Terus tugasnya waktunya 3 hari ya, Pak? Oh, ini hari apa tuh ini? Rabu ya? Hari Rabu. Jumat, Sabtu ya. 3 hari, nanti paling lambat Sabtu malam Ahad. Sabtu jam 11 malam ya. Linknya nanti saya susulkan. Mau lebaran ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh. Iya, Pak. Perlu tugas enggak? Jangan, Bapak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, sama-sama.
Gini ya, soal yang tadi dikerjakan, nanti kalau nggak jelas boleh tanya ya, karena mau lebaran kok kasih tugas. Saya lupa. Nggak usah ada tugas saja ya. Soal Iya, yang kedua Pak. latihan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, ya. Besok kita Terima yang kasih, sama Bapak. satunya. Ya. Ya, terima kasih sama-sama.